Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'af'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77. Dalam satu hadis yang lainnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini dalam situasi yang cukup cerah, saya juga sempat berjemur sebentar. Kita bisa berkumpul, bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya wajar dan pantas kalau kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah, taufik dan inayahnya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan beriman dan kenikmatan sehat. Salawat dan salam melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada orang yang selalu taat dan tunduk kepada ajarannya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini seharusnya adalah Pak Dr. Arif ya. Kemudian beliau ada keperluan, ya saya sebagai badal saja. Makanya pada pembahasan kitab tarjih pada saat ini, kemarin sampai sholat Jumat Pak Yandi ya, saya insya Allah tidak akan membahas tentang ibadah, tapi saya cenderung membahas kepada muamalah. Dalam hal ini saya pada saat ini adalah akan membahas tentang wakaf. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ini dalam ayat Al-Hajj, ayat surat Al-Hajj ayat 77, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, arka'u, maka berrukuk ya, wasjudu dan sujudlah, wa'budu rabbakum dan beribadah kepada Allah, waf'alul khaira dan bekerjalah, mengerjakan hal-hal yang baik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan adalah menjadi orang yang bahagia. Atau kita lihat dari ayat ini, bagaimana caranya Allah supaya manusia itu bahagia. Caranya orang berbahagia adalah pertama arka'u, ruku, wasjudu, sujud. Ini ruku dan sujud konotasinya adalah salat ya, berarti ya. Wa'budu rabbakum dan beribadah kepada Allah. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan waf'alul khaira dan mengerjakanlah kebaikan. Makanya sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa waf'alul khaira itu adalah
Waf'alul khair itu perbuatan yang baik itu adalah dikaitkan dengan hadis yang tadi. Ayat ini sebagai penjelasannya adalah pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari oleh Muslim dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal ibnu Adam, ingkoto'a, terputus amaluhu amalnya, ila min salasin, kecuali 3. Pertama, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, atau ilmu yang tafa'ubih, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak waladin solihin jadullah, atau anak yang soleh. Ayat Al-Hajj itu, para tafsir, pengertiannya waf'alul khair itu adalah mengerjakan perbuatan baik itu berkaitan dengan sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada seseorang, kepada badan hukum, kepada lembaga. Itu sodakoh. Kenapa masalahnya? Seseorang meninggal itu putus amalnya. Jadi tidak ada istilah kajung jurigan kalau bahasa Sunda. Kalau orang sudah meninggal, dikubur tidak akan kembali lagi. Makanya jangan takut dengan hantu. Nah, hantu mah bukan orang ya, jin gitu. Dulu saya waktu kecil kalau lewat ke kuburan tuh nyanyinya paling kenceng. Kalau malam-malam itu. Kenapa? Takut. Kalau nyanyi kan hilang itu. Yang teriak gak karuan tuh itu. Padahal tatkala manusia itu dikubur, sejak itu tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Tidak mungkin dia hidup kembali. Sudah selesai. Termasuk amalnya pun sudah selesai. Makanya di sini amalnya yang selalu mengalir setelah meninggal, pertama sodakotin jariyatin adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah dalam pengertian waf'alul khair dalam surat Al-Hajj 77 adalah wakaf. Wakaf. Jadi yang mengalir setelah kita itu meninggal amalnya adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah dalam surat Al-Hajj 77 adalah wakaf. Itu. Kalau orang berwakaf, maka jasadnya meninggal, tapi dari wakaf itu mengalir. Dari wakaf itu mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nah inilah sekarang banyak masalahnya. Orang tua mewakafkan sesuatu, oleh anaknya dijual. Oleh keluarganya dijual. Bahkan sekarang banyak perkara yang masuk ke pengadilan, gara-gara wakaf itu dihilangkan. Dulunya kan hanya dia mewakafkan sebidang tanah di pinggir jalan, di pinggir kampung, datang tol, set, kan jadi harganya kan gitu, akhirnya naik gitu. Artinya di sini bahwa wakaf itu dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah. Kalau kita tidak memelihara wakaf itu. Maka saya sampaikan. Dalam Tarjim Muhammadiyah ini disebutkan tasodak bibadil malika wakfan lillahi ta'ala fi masolihil amati wa yusma fi husulil alamalin takifuhu. Wakaf sebagian barang milikmu yang berguna bagi umum atau berusaha engkau mengadakan barang yang akan engkau wakafkan dengan ikhlas. Sisa kerja ketenang. Ini penjelasan tentang ini bahwa dalam Tarjim Muhammadiyah ini tidak secara mendetil, Pak. Tapi dia hanya pokok-pokoknya saja. Pertama, apa sih artinya wakaf itu? Nah, wakaf dalam bahasa berasal dari bahasa Arab. Wakofa
yukifu wakpan. Artinya berhenti. Kalau lihat dari dia kata ya. Wakopa yukifu wakopa yakifu wakpan. Itu kalau kita kembali kepada asal kata dalam bahasa Arab, tata nahu, wakopa itu seharusnya yaukifu. Karena ada wau itu namanya muktal, maka waunya dihilangkan gitu. Jadi wajaba kan, yajibu wajiban. Si waunya dihilangkan. Termasuk wakopa sebenarnya yaukifu wakpan. Makanya kenapa jadi yakifu punya mudhoreknya? Karena itu termasuk muktal dalam bahasa ilmu nahwu, dihilangkan waunya gitu. Artinya wakopa itu berhenti. Stop wakopa itu. Stop wakopa itu. Makanya kalau bahasa Sunda ada bahasa heup, itu dari situ, Pak. Heup, stop itu berhenti. Itu wakopa itu. Wakopa itu adalah menahan, berhenti, diam di tempat. Kalau kita duduk di sini nih, itu adalah termasuk wakop, berhenti. Makanya ada istilah dalam ilmu haji itu adalah wukuf, berhenti beberapa jam di Arafah, wukuf itu. Nah, bagaimana dengan wakaf yang terjadi dalam hukum tatanan di Indonesia atau di bangsa apa di syariat Islam? Dia berhenti. Jadi namanya wakaf itu seseorang atau lembaga atau badan hukum dia memberikan kepada seseorang atau badan hukum atau apa kelompok, si tidak adalah dia itu adalah diberhentikan di situ wakaf itu. Oleh yang mempunyai namanya wakif itu dikasihkan, oleh yang menerima juga dia tidak memiliki. Oleh yang memiliki asalnya dilepas itu harta itu, oleh yang menerima pun bukan miliknya. Itu namanya wakaf. Seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang atau lembaga ataupun organisasi, dia organisasi tidak memiliki. Kalau aslinya milik itu kan Pak, milik itu adalah harus bisa dijual, bisa dihibahkan. Saya kembali ke gambar sedikit. Makanya anak itu bukan milik orang tua. Anak itu adalah amanah. Kalau orang tua menganggap bahwa anak itu adalah miliknya, makanya anak boleh dijual, anak boleh dihibahkan kan gitu. Itu milik namanya. Tapi kalau wakaf bukan dimiliki, tapi disesuaikan dengan perjanjian awalnya. Ini wakaf itu. Makanya wakaf itu di sini dalam tarjih adalah muhlison niyataka lillah. Harus niat karena Allah. Jadi kalau dalam bahasa seseorang, organisasi, badan hukum memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk keperluan umum. Jadi untuk keperluan pribadi bukan. Untuk kesejahteraan umum. Makanya orang yang diamanatinya bukan dimiliki, tapi harus melaksanakan sesuai dengan apa yang perjanjian wakaf itu. Makanya kalau kita lihat ini, wakaf itu ada unsurnya, syarat atau rukun lah kalau bahasa sekarang. Pertama, wakif, orang yang mewakafkan. Jelas di sini orang yang mewakafkan itu adalah sesuai dengan aturan Islam. Mulai dari dia Islam kan diutamakan ya, dewasa kan gitu, hartanya miliknya dia kan gitu, dalam keadaan normal, tidak terpaksa.
Yang kedua, ini adalah wakif nazir namanya. Nazir itu orang yang menerima, baik perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang ketiga, ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah yang berhak mengeluarkan ikrar wakaf, diikrarkan, dibikin satu piagam ya, satu SK, itu adalah kepala KUA. Itu. Yang ketiga adalah peruntukannya. Yang keempat, peruntukannya untuk apa wakaf itu? Harus jelas. Dan wakaf tidak boleh diperuntukkan untuk kejelekan. Nih, saya wakafkan rumah nih, silahkan pakai diskotik, gak boleh itu. Harus jelas diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan dia adalah untuk kepentingan umum dan dalam hal-hal kebaikan. Kalau kejelekan tidak boleh. Harus jelas itu di situ wakaf itu. Makanya seseorang memberikan itu baik kepada seseorang kan gitu ya, ataupun organisasi, ataupun lembaga. Nah, di situ untuk apa? Untuk kepentingan umum. Dalam hal kebaikan. Harus jelas itu. Kalau tidak jelas adalah udah. Makanya seorang yang berwakif itu di sini dalam dari Muhammadiyah adalah muhlison di musito niyataka lillah. Jadi ikhlas. Bukan untuk kepentingan dia mendapatkan bupati, bukan Pak. Bukan kepentingan dia adalah untuk mendapatkan simpati dari orang. Tapi dia harus ikhlas benar karena Allah. Kenapa? Tadi sodakotin jariyah. Selama barang wakaf itu ada dan manfaat bagi orang, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan walaupun sudah meninggal. Kalau Pak Yandi mewakafkan buku kepada perpustakaan Nusakan, orang yang membacanya beberapa orang dan dia terus mengalir selama barang itu ada, itu pahalanya ngalir. Pahalanya ngalir. Itu namanya wakaf. Itu namanya wakaf. Makanya wakaf itu adalah seseorang memberikan kepada orang lain, seorang wakif yang mewakafkan, memberikan kepada nazir. Kepada nadir ya, yang menerimanya. Nadir itu hanya melaksanakan, bukan hak milik dia. Tapi harta yang diwakafkan adalah milik Allah. Itu masalah. Milik Allah. Dan harus jelas. Yang muncul permasalahan sekarang adalah sering wakaf itu tidak tercatatkan. Tidak ada ikrar wakaf yang diaplikasikan dalam orang ikrar wakaf yang tidak ditindaklanjuti, dicatat di KUA. Itu yang jadi masalah. Pak, dulu saya orang kampung ya. Karena di lingkungan pesantren dulu itu ingat Bapak kakek mewakafkan. Nih, saya wakafkan kampung ini, kan dia punya dia. Gak tahu berapa hektar itu untuk orang yang belajar agama di sini. Silakan bikin rumah. Silakan bikin rumah. Kadang-kadang dia mewakafkannya itu tidak tercatat. Hanya ngomong ada saksi. Orangnya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, saksinya sudah meninggal. Inilah oleh anak-anaknya itu dijual oleh keturunannya itu dijual, dikasihkan, diwariskan. Itu masalahnya. Nah, hal ini yang jadi permasalahan. Makanya dalam hal wakaf itu harus tercatat. Di sini dalam pemerintah Indonesia adalah dengan
aturan yang terbaru sekarang wakaf itu adalah Undang-Undang Nomor 41 2004 yang yang didukung dengan pelaturan pemerintah nomor 42 2006 dijelaskan jelas secara lengkap. Bagaimana kita berwakaf? Seperti gitu. Bagaimana kita berwakaf? Dan selanjutnya wakaf itu nih dalam Muhammadiyah dijelaskan la tuqayyid waqfaka biwaktin mahdudin. Wakaf itu jangan ditentukan waktunya. Ini Muhammadiyah seperti itu. Walaupun dalam satu aturan dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 41 2004 itu boleh wakaf dibatasin. Artinya sini gini, saya nih sawah saya diwakafkan untuk masjid selama masih saya ada. Itu. Jadi kalau saya udah meninggal, wakafnya tidak jadi kembali kepada keluarga. Itu dalam hukum positif itu ada seperti itu. Tapi Muhammadiyah di sini menyebutkan bahwa wakaf itu jangan dibatasi waktu. Silahkan. Selamanya. Karena pahalanya akan mengalir selamanya. Akan mengalir selamanya kepada kita. Jangan dibatasi waktunya, silahkan. Bebas. Selama-lamanya. Bahasa ininya, selama-lamanya. Itu. Yang kedua ini. Yang kedua, walaka an tuhassisahu bisakhin aw qaumin aw masjidin aw ghairuha aisu yarofihil maslahata. Fungsinya wakaf itu adalah untuk maslahat. Untuk kemaslahatan umum. Diperuntukkan kemaslahatan umum. Bukan untuk golongan, untuk pribadi enggak. Makanya maaf nih kalau misalkan beliau mewakafkan poliklinik, itu bukan untuk orang Muhammadiyah. Untuk umum silahkan. Dan dia pun secara yang mewakafkan boleh memanfaatkannya. Cuma tidak boleh memiliki. Itu tidak boleh memiliki. Ini tidak boleh memiliki. Ada ini. Terus jumlahnya wakaf. Ini aja. Yang boleh diwakafkan itu dari hartanya maksimal 1/3. Maksimal tuh. Kenapa? Islam itu dalam hibah, dalam wakaf, dalam wasiat, kalau berkaitan dengan harta itu harus dikasihkan kepada orang maksimal 1/3. Kenapa? Karena dia tatkala meninggal punya ahli warisnya. Ini maaf Pak, kalau di Indramayu sering kejadian peristiwa dia sekeluarga, maaf tidak punya anak, terus meninggal suaminya, kawin lagi, harta yang ada dikasihkan kepada anak bawaannya. Sering yang jadi permasalahan. Dengan alihan dia menghibahkan. Hibah itu boleh, hanya 1/3 maksimal. Kalau lebih tidak boleh. Aturan seperti gitu. Nah, jadi maksimal wakaf itu 1/3. Ya, 1/3. Terus yang ketiganya ini bahwa nadir itu adalah orang yang diamanatin wakaf, itu boleh perorangan. Boleh perorangan, boleh organisasi, gitu, boleh badan hukum. Oleh badan hukum itu, seperti gitu. Boleh. Jadi bisa saja, Pak Yandi saya nih, Pak Najib jadi nadirnya, saya wakafkan sawah untuk keperluan masjid.
Udah ke Pak Yandi itu. Tatkala Pak Yandi sudah tidak ada, itu Pak Yandi sudah tidak ada karena perorangan, itu bisa beralih lagi ke yang lain. Cuma itu harus dengan, sekarang mah gampang, harus tertulis dengan SK-nya dari kepala KUA. Kalau sekupnya sekup kecamatan. Kalau sekupnya kabupaten, bari dari Kakan Depak. Kalau sekupnya nasional dari Menteri Agama. Gitu nantinya gitu. Jadi seperti gitu. Terus yang lainnya ini batas waktu sudah, faedahnya sudah tentang di Muhammadiyah ini. Terus yang ketiganya bahwa ini wakaf itu ini posisinya mana gitu. Bahasa ininya. Nih, la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Bahwa wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Wakaf itu tidak boleh diwariskan. Wakaf itu tidak boleh dihibahkan. Saya mewakafkan ke Pak Yandi, dari saya sudah dilepaskan hak saya. Pak Yandi pun tidak memiliki. Makanya wakaf itu oleh Pak Yandi tidak boleh dijual. Tidak boleh diwarisi tatkala Pak Yandi meninggal. Tidak boleh dihibahkan. Wakaf itu. Si nazir itu fungsinya adalah bagaimana cara memelihara wakaf sesuai dengan tujuannya. Maaf Pak ini, maaf nih. Ini saya supaya gampang penjelasannya. Beliau mewakafkan ini adalah untuk poliklinik ya. Untuk masjid dah. Maka Muhammadiyah organisasi itu hanya memelihara, melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan sifatnya operasional. Masjid sama, hanya memelihara bagaimana caranya supaya masjid itu makmur. Kalau masjid makmur berarti pahalanya masuk kepada yang wakif gitu. Yang wakif. Sama puskesmas juga misalkan balai kesehatan. Muhammadiyah hanya menjalankan bagaimana caranya puskesmas ini adalah puskesmas. Balai kesehatan itu adalah jalan. Bagaimana harus ini bermanfaat bagi orang banyak kan gitu. Tidak boleh Muhammadiyah menjual. Tidak boleh. Yang kering kejadian tadi seperti saya sampaikan tadi. Nadirnya seseorang, ya cerita begini, di kampung saya kejadian. Jadi siapa yang jadi ketua DKM, gitu, waktu itu, malum Pak, kalau di kampung kan hidupnya hanya dari sawah. Seseorang itu mewakafkan, nih saya wakafkan tanah 1 hektar untuk DKM. Dipelihara dia, dipelihara segala macam. Selama bapaknya itu ada, aman, sudah gak jadi masalah. Bapaknya sudah meninggal, itu dijual oleh anak-anaknya. Nyangkanya warisan. Padahal itu adalah wakaf. Seperti itu. Maka itu jangan boleh dijual. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Makanya saya menyarankan seperti gini, dalam aturan undang-undang di kita adalah 4124 itu adalah harus tercatat. Caranya bagaimana? Gampang. Dia ingatkan untuk berwakaf ke siapa? Misalkan ke organisasi Muhammadiyah. Ngomong ke Muhammadiyah, setelah gitu datang ke KUA, bikin ikrar wakaf. Setelah ikrar wakaf, setelah selesai, nanti baru diurus tanahnya ke BPN. Gitu. Ke BPN. Ke BPN. Yang sering kejadian ini karena tadi tidak apa namanya, bahwa wakaf itu adalah tidak karena ikhlas karena Allah. Yang sering kejadian ini Pak, dulu
waktu tahun berapa ya? Saya pernah beberapa perkara waktu di Majalengka membatalkan ikrar wakaf. Jadi masjid itu akan dapat bantuan dari Timur Tengah. Timur Tengah 1 miliar. Tapi persyaratannya tanahnya itu harus sekian ribu. Sementara masjid kan tanahnya cuma hanya 1.000, sementara diperlukan 2.000. Itu mereka seseorang mewakafkan tanah itu sejumlah 2.000. Bantuan tidak keluar, Pak. Ya. Sementara itu udah ada ikrar wakaf, udah ada sertifikatnya. Ternyata bantuan tidak keluar. Akhirnya ahli waris datang ke pengadilan mengajukan, Pak, wakaf itu bukan 1.000, bukan 2.000, tadinya 1.000. Berarti yang 1.000-nya itu tidak diwakafkan. Ini yang jadi masalah. Terlibat nantinya apa? BPN, lurah, sekarang banyak yang disebut, yang tergugatnya yang kena. Seperti gitu. Banyak peristiwa itu karena dia berpikirnya dia bagaimana supaya mendapatkan 1 miliar bantuan dengan wakaf, diwakafkan tanah itu, padahal tidak. Ini yang jadi permasalahan. Begitu. Terus selanjutnya adalah ini, nanti saya bisa interaktif ya, saya jawab ya supaya gampang. Yang selanjutnya adalah nazir. Orang yang wakaf ini, orang yang memelihara barang yang wakaf ini bisa mengambil dari hasil wakaf itu maksimal 10%. Contoh, orang mewakafkan supermarket kan, nah, dia diurus sampai berkembang. Orang yang mengurusnya boleh mengambil bukan sebagai upah ya, uang lelah maksimal 10%. Kalau menghasilkan. Kan gitu. Kan wakaf itu ada 3. Ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Sekarang berkembang dengan aturan nomor 41 2004 itu, undang-undang itu, kita boleh mewakafkan uang. Caranya kita datang ke lembaga syariah untuk mewakafkan uang. Mewakafkan uang, simpan di BSI, kan uang itu kan dipakai oleh BSI untuk apa namanya? Dikembangkan, dia bukan di ini karena dipakai untuk apa? Untuk dipinjam, dikelola, itu ada hasilnya. Hasilnya untuk kepentingan umum. Makanya orang yang mengolah barang itu dia maksimal dapat 10%. Ya kalau tidak ini, kan kita harus hidup ya. Dia mengelola wakaf sawah setiap tahunnya, dia yang ngolah segala macam, hasilnya boleh kita, tapi bukan wajib. Hanya boleh mengambil 10% dari hasil wakaf. Bukan diambil tiap tahun, karena dia diwakafkan 100 meter, jadi setiap tahun diambil 10 meter, dia habis tuh wakafnya, namanya itu. Itu dari manfaat yang ada. Nah, ini terakhir, wakaf pada prinsipnya tidak boleh dijual, dipindahkan, atau dimanfaatkan yang lain. Pada prinsipnya. Cuma itu boleh. Wakaf itu ditukar, bukan dijual ya. Ditukar dengan yang lain. Dengan prinsip pertama, karena kepentingan umum. Dulu peristiwa ada zaman Umar bin Khattab, peristiwa bahwa tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilantik menjadi gubernur, Sayyidina Umar menyuratin perintah kepada gubernur. Hei gubernur,
Masjid Tamiyah itu gitu yang ada di sebelah sana di mana gitu tuh dipindahkan berhadapan dengan Baitul Mal. Dipindahkan, dipindahkan. Apa namanya? Tukar guling dipindahkan. Kenapa? Masjid itu sudah penduduknya sepi di situ. Pada pindah. Makanya kata Umar pindahkan ke depan Baitul Mal. Kalau dalam Baitul Mal berarti kan aktivitas orang kan banyak. Berarti masjid dipakai. Atau sekarang sedang gini. Ini diperuntukkan untuk masjid. Di tempat yang jauh. Misalkan yang dulunya orang itu banyak kumpul di situ, banyak beribadah, sekarang sepi. Tapi di situ butuh pendidikan. Kan gitu. Lebih manfaat pendidikan daripada masjid di situ. Maka boleh dirubah keperuntukannya. Cuma dengan syarat. Pertama demi kepentingan umum, yang keduanya tidak melanggar syariat Islam. Jangan sampai masjid dibikin jadi diskotik itu ya, doraka itu mah. Kan tidak sesuai dengan syariat Islam. Harus dibikin. Boleh dipindahkan. Cuma dengan syarat. Tapi kalau secara administrasi boleh dipindahkan tapi dengan syarat. Pertama dia mengajukan dengan wakif itu. Kasih tahu, Bu, karena posisi tanah di sini itu peruntukannya tidak sesuai dengan ikrar wakaf, sekarang udah tidak ini lagi, maka supaya ini manfaat sampai orang itu meninggal, maka kami gunakan untuk misalkan untuk tadi untuk pendidikan. Itu caranya, kasih tahu wakif, daftarkan minta izin ke Menteri Agama. Dalam hal ini adalah kalau kecamatan ke KUA. KUA itu akan minta pertimbangan kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau plus MUI di situnya. Jadi kalau ini diperuntukkan untuk apa peruntukannya tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang pertama, maka dia pertimbangkan kalau ini untuk kepentingan umum boleh dirubah. Itu Bu ya, boleh di situ, silakan. Tapi kalau dijual, diwariskan, dihibahkan tidak boleh. Tapi hanya ditukar saja karena kemanfaatannya kurang pas, kurang lagi mendukung, ya silakan. Bisa untuk kepentingan umum. Cuma syaratnya minta izin dulu ke Menteri Agama. Dalam ini adalah kalau di kecamatan ke KUA, kalau di kalau di kabupaten adalah ke Departemen Agama gitu nantinya. Tapi itu pun dia dengan menerima atas apa harus ada saran dulu dari Badan Wakaf BWI gitu atau MUI setempat. Seperti gitu. Itu perkatian adalah inilah yang terdapat dalam Majlis Tarjih, buku Majlis Tarjih Muhammadiyah gitu. Silakan Bu, saya lebih enak jawab apa mau apa diskusi silakan. Mau ada yang ditanyakan enggak? Oh ya. Dulu saya sini dulu. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm.
Hmm. Hmm. Ya. 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 Hmm. 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 Ya. Yang pertama, Bu ya, berkaitan dengan nazir perorangan. Nadir perorangan itu, Bu ya, kita mewakafkan kepada seseorang. Seseorang kan? Jadi fungsinya nadir itu adalah, Bu, mengelola ya. Nazir itu fungsinya bukan memiliki. Saya juga tadi sampaikan. Nazir itu hanya sebagai amanah untuk mengelola kan gitu kan, mengembangkan kan gitu, terus mengelola, mengembangkan, terus memelihara. Itu fungsinya nazir. Maka nazir itu tidak bisa memiliki. Tidak boleh nadir. Nadir itu perorangan itu barangnya itu dihibahkan atau lagi diwariskan. Itu tidak boleh, jelas. Tidak boleh. Makanya tatkala nazir itu meninggal, maka ini barang kembali kepada yang mewakafkan. Tadi mewakafkan ini karena perorangan, ini kembali kepada yang keluarga yang mewakafkannya. Nanti keluarga menunjuk orang lain. Ya, ya, ya. Ya. Jadi gini, Bu. Kan gini. Wakaf itu, ini kan barang wakaf. Barang wakaf gak bisa dikotak-katik lagi. Gak boleh dijual, gak boleh apa-apain. Termasuk orang yang punya kan. Tidak bisa mencabut atau membatalkan. Jadi gini. Seseorang mewakafkan gedung kepada seseorang, ya. Terus karena yang jadi nadirnya itu adalah meninggal, jadi barang itu adalah tetap wakaf. Tidak boleh dijual termasuk oleh yang punyanya. Gak boleh itu. Kalau diwakafkan. Barang itu tidak boleh diwakafkan. Diwakafkan gak boleh. Barang itu tidak boleh dijual, diwariskan. Gak boleh sama sekali. Nah, tatkala perorangan itu yang menjadi nazir itu meninggal, itu kan udah ada. Ada ikrar wakaf, Bu ya, kan? Ada ikrar wakaf, terus itu kan, terus ada orang yang nazirnya kan, ada peruntukan dan sebagainya macamnya di situ. Maka tatkala orang meninggal, maka dia udah selesai jadi nadir. Kan ibu punya ikrar wakaf ya. Karena orang yang diwakafkan, orang yang dipercaya untuk mengelola tuh wakaf ini udah meninggal, maka si wakif bisa menunjuk yang lainnya. Ikrar wakaf lagi. Nazirnya itu. Bunga begam itu tidak bisa dimiliki oleh ibu. Jadi, hmm, hmm, hmm.
nanti ibu bukan itu enggak, ibu lapor aja ke KUA bahwa nazir perorangan ini sudah meninggal, kan gitu. Nah, nanti akan komunikasi ibu dengan ke KUA, maka dirubah nadirnya nanti. Jadi dalam ikrar wakaf itu bukan si A lagi, terserah ibu mau niwat ke siapa, bisa aja ke si B, silahkan. Perubahan ini karena ini adalah sudah tercatat dalam register buku KUA ikrar wakaf, maka ibu datang ke KUA sebagai pelaksana ikrar wakaf, bahwa si nazir itu orang yang dipercaya mengelola wakaf itu adalah telah tiada, maka nazirnya terhilang, berarti Bu ya. Nah, oleh karena itu silakan ibu bikin lagi ikrar wakafnya, bukan lagi ke yang dulu karena meninggal dioperkan kepada yang lain. Makanya saya lebih setuju kalau wakaf itu ke organisasi, Pak, atau ke badan hukum, itu tidak akan hilang. Itu lebih praktis, Bu. Hmm. Ya. Nah. Ah ya. Nanti nanti Ibu komunikasi dengan KUA, ke KUA, nanti KUA akan menyelesaikan tentang tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan apa lagi Bu? Yang kedua adalah berkaitan dengan manfaat pom bensin ya. Makanya gini, Muhammadiyah dalam majlis tarjinya putusannya, kita itu tidak boleh mewakafkan itu dalam batas waktu tertentu. Ya Bu ya. Jadi harus selamanya gitu, harus selamanya. Nah, sekarang tadi kayak pom bensin diwakafkan itu adalah hasilnya kan. Silahkan, gak jadi masalah, gak sih masalah. Selama hasilnya itu masih ada, dikasihkan wakafnya, kan gitu, selamanya. Selamanya masih ada. Tapi pom bensinnya milik, jadi pemberi wakaf itu nantinya. Kalau pom bensin itu tidak ada manfaat, ya sudah, selesai kan, itunya. Dan ya kita kalau udah meninggal ya sudah. Misalkan gini Bu, dalam proses tertentu dia masih hidup dan wakafnya berjalan. Dia menghasilkan si pom bensin itu. Setelah bapaknya meninggal, udah meninggal, pom bensin menurun, jadi pom bensin tidak jalan lagi. Makanya dia terputus amalnya. Gitu, kepada yang mewakafkannya, kan gitu Bu. Terputus ya. Otomatis sudah selesai kan, terputus. Jadi tidak ada wakaf lagi. Beda dengan ibu menyerahkan barangnya. Kalau menyerahkan barangnya, barang itu milik Allah. Bukan milik yang wakif, yang mewakafkan, dan bukan juga milik sebagai nazir yang menerima. Nah gitu. Tapi kalau manfaat, ya silakan. Cuma kalau tidak bermanfaat, ya selesai. Tidak ada wakaf lagi. Hmm, hmm, hmm. Ah, hmm, hmm. Ah, hmm. Berarti sudah, makanya ibu lapor. Itu kan ada sertifikatnya, udah ikrarnya Bu. Kalau udah bapaknya meninggal, tetap sebenarnya hasilnya harus dikasihkan kepada, ini kan harus selamanya kan tadi itu. Hasilnya tetap harus dikasihkan kepada yayasan itu, kepada nadir itu. Kecuali kalau si pom bensinnya tidak menghasilkan lagi. Ya silahkan. Nanti udah terputus kan, tidak ada lagi penghasilan kepada nazir, kepada umum. Maka ya silahkan. Kalau sudah tidak bermanfaat, ya silahkan barangnya dijual. Misalkan kalau dia wariskan, itu bisa. Karena yang ikrarnya manfaatnya. Ya manfaatnya, bukan fisiknya. Iya. Iya. Nah, tap, ya, nanti posisinya gini Bu, maaf ya saat ini di Bang sebentar. Kalau dia pom bensin itu selama itu masih menghasilkan, dipegang anaknya pun, itu harus diwakafkan.
Karena wakaf itu tidak boleh dibatalkan. Itu masalahnya. Kan hadis ini. Nih. Iya, tidak ada batas waktu. Makanya Muhammadiyah cenderung tidak usah ada batas waktu. Ibu mengenalkan pom bensin. Selama pom bensin kan yang diwakafkan adalah hasilnya, Bu ya. Selama pom bensin itu menghasilkan uang, walaupun dipegang oleh si wakilnya sudah meninggal, dia harus diwakafkan, dikasih. Kecuali kalau pom bensin itu sudah bangkrut. Nah silahkan, barangnya dijual oleh keluarganya. Sebenarnya wakaf itu kan bisa diwariskan, Bu. Iya, iya. Kayak gini. Ya. Ya. Ah. Ya gini, Bu. Gini. Makanya gini, Bu. Itu kan hasilnya. Selama pom bensin ini menghasilkan uang, itu diwakafkan terus kan? Ya. Walaupun pemegangnya siapa terserah. Ya gitu. Misalkan gini, pom bensin ya, pom bensin diwakafkan bapaknya meninggal. Pom bensin ini adalah bagian kan gitu bahasa kasarnya ya. Diwariskan oleh misalkan oleh ke si A. Nah, si A itu tetap harus mengeluarkan itu. Nah, karena ini manfaatnya selama menghasilkan. Kecuali gini, ini karena maaf nih, bukan menjalankan jalan keluar yang kurang baik ya. Ya sudahlah, ini kan diwakaf hasilnya, sudah potensinya ganti, kayak gitu, sudah selesai. Silakan diwariskan nggak apa-apa. Potensinya berhenti diganti dengan supermarket, misalkan, ya silakan. Tapi selama dia ada pom bensin menghasilkan, siapapun yang megang atas nama siapa itu harus tetap dikasihkan kepada kepada nazir. Ya. Ha. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. 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 Ya. Ha. Hmm. 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 Ya. Hmm. Hmm. Iya. Makanya gini, Bu, mewakafkan itu jangan tanggung-tanggung gitu. Ini masih masalahnya. Si anak itu harus tahu bahwa wakaf ini adalah untuk kepentingan wakifnya setelah meninggal. Bahasa kasarnya gitulah. Ya, kalau ada mungkin ya agak ini ya. Setelah meninggal. Makanya ikarnya kan jelas di situ. Hasil dari pom bensin diwakafkan ke Muhammadiyah misalkan. Walaupun dia sudah meninggal, memang secara fisiknya bisa dibagi. Tapi manfaatnya kan gak bisa dibagi, Bu. Angka itu tetap milik milik adalah masyarakat, gitu, milik masyarakat. Sebaiknya kalau saya, sebaiknya kalau ini tuh anak yang ngerti, maaf ya, ahli waris yang ngerti, dia berpikir ini adalah ladang pahala bapaknya sampai kapanpun tidak akan terputus. Cek bahasa Sunda peperihan ngasih enggak kok. Ini mah orang harta yang jelas diwakafkan untuk kepentingan dia di akhirat kok diputus. Hmm. Hmm. Oh, itu mah itu pengalihan Pak ya itu masalah. Hmm. Ya jadi gini Pak ya, Bu, jadi gini. Nah, nah, jadi gini, Bu, ini hanya berkaitan gitu. Ini hanya berkaitan dengan pahala ya, dengan Allah ya, dengan Allah. Jadi
Wakaf itu tidak boleh dibatalkan. Nggak boleh. Kalau sekarang pom bensin itu menghasilkan terus diwatalkan oleh anaknya, itu tidak akan bisa. Jadi wakaf itu walaupun meninggal si wakifnya tetap, dan wakaf tidak boleh dirubah, tidak diwakafkan. Ini sebentar. Ada, ada. Jadi gini, kalau kita mewakafkan supaya aman seperti tadi, datang ke KUA nanti ikrarnya ada. Kecuali kalau pom bensin itu dialihkan saja jadi supermarket, berarti hilang kan pahalanya. Cuma untuk orang tuanya dia hilang, gitu tuh. Itu orang tua dia hilang. Batal, bukan batal, hilang pak, hilang gitu. Jadi karena ini pom bensin, sekarang dirubah oleh yang punyanya bukan pom bensin, tapi supermarket, misalkan gitu. Jual otomatis hilang, gitu bu. Berarti anak itu tidak sayang dengan orang tua. Ah, itu ujungnya mah. Jadi ujungnya kalau apapun diakal-akalin bisa bu. Bisa itu alasan hukum saya kira aja. Kalau pengacara tuh ngerti lah. Alasannya kumaha cara anak supaya menang kan gitu. Nah, gitu tuh masalahnya. Ya, 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 seperti gitu. Ya Pak, silakan Pak, Pak Dokter, coba. Seandainya silakan. Ya. Mm -mm. Ya. Hmm. Hmm. Ini Pak, orang yang mewakafkan lillah ya, dia hanya punya prinsip karena Allah, ya kan Pak ya? Orang yang menerima wakaf si nazir nerimanya juga lillah karena Allah, kan gitu, bukan karena sesuatu. Tatkala gini Pak, wakif nadir itu berfungsi untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, kan gitu ya. Kalau ternyata dari sawah itu berkembang ada hasilnya, kan gitu, ada hasilnya, maka si nazir boleh mengambil maksimal 10%. Tapi kalau ternyata nadirnya tidak bisa mengembangkan, bahwa apakah dia harus memotong 10% terus, maka jadi habis Pak. Wakaf orang tidak ada berkembang, tidak akan ada pahalanya terhadap si wakif gitu. Nah seperti gitu, makanya kayak seperti sawah tadi, ya kalau rugi jangan kita ngambil lah, gitu bahasa kasarnya. Ya kalau misalkan rugi, jangan ngambil 10% Pak, 1% saja kan gitu. Jadi ini adalah akibat pengelolaan dan pengembangan yang bagus sehingga kita punya bukan punya jatah ya, boleh mengambil maksimal 10%. Gitu. Ya, kita kan maksimal itu maksimal. Makanya kalau seseorang nadir itu pingin banyak uangnya dari hasil itu, di samping karena Allah, ya kembangkan benar gitu. Yang benar dibetul dikembangkannya sehingga hasilnya lumayan juga untuk pribadi. Gitu ya. Bu, yang 10% itu adalah upah mengembangkan. Upahnya Bu, kayak zakat ya, upahnya. Jadi dia bolehkan kembangkan sebagai macam segala. Jadi memang kewajiban nadir itu mengembangkan, mengelola Bu, memelihara, dikembangkan sebesar mungkin gitu. Tapi nanti hasil pengembangan, hasil pengolahan itu adalah berkembang gitu ya, ada labanya, boleh nadir ngambil 10%. Bukan dia tidak bebas mengembangkan, justru karena pengembangannya itu. Tadi saya sama Pak Dokter, kalau dia ingin mendapatkan banyak dari itu, silahkan kelokap kembangkan yang besar sehingga dia ngambil 10%. Jadi yang diperiksa adalah upahnya, itu pun tidak wajib, hanya boleh saja keuntungannya, dari keuntungannya. Ya. Hmm.
Ya, ya. Hmm. 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 Ya. Jadi gini Bu ya, jadi gini. Itu kayak peristiwa Masjid Ungu kan ya. Dulu kan diwakafkan ke organisasi sebelah kan, ternyata tidak bisa mengembangkannya, akhirnya ke Muhammadiyah kan. Nah gitu. Artinya gini Bu, nazir itu nazir itu bisa diberhentikan kalau dia tidak bisa mengelola, mengembangkan, menjalankan amanat itu. Silahkan. Cuma ini karena sudah masuk di ikrar wakaf, ibu laporlah ke KUA, ke yang bikin ikrar wakaf. Nanti ditinjau bagaimana perkembangannya. Kalau misalkan dia tidak bisa mengembangkan, tidak bisa apa-apa, berarti kan pahala untuk wakif kan tidak ada ya. Gitu seperti itu. Maka silakan ibu mengusulkan untuk ganti wakaf. Ganti nazir silakan, silakan. karena posisinya nadir itu Bu, bukan hanya wakif lillah dengan niat karena Allah. Kan nadir pun harus niat karena Allah. Makanya Muhammadiyah kalau menurut bisa apa-apa nggak usah terima Pak, biarin aja Pak. Enakin kita yang ngelola, yang untungnya kan wakif kan Pak ya. Jadi gitu. Ya artinya di sini si nadir itu ada satu kesanggupan untuk mengelola, mengembangkan dan memelihara wakaf itu. Jangan sampai ada istilah gini, karena kita nanti dibolehkan dipotong 10%, jadi untungnya tidak ada, wakafnya hilang gitu. Nah itu bukan, ya ada pahalanya Pak, itu masalahnya. Begitu. Hmm, 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 hmm. Ya. Gini Bu, dalam aturan Undang-Undang 41 2004 nih, ini ya. Nah, ya, tatkala seseorang itu menyerahkan wakaf kepada nazir, nazir yang ngelola. Cuma yang jadi permasalahan kadang-kadang si wakif itu bergaya. Udah gini, saya wakafkan silakan untuk kepentingan umum, bikin apa saja kan salah kan? Tapi ada untungnya dibilang ini ada kausalnya, ada kausalnya. Untuk pembangunan masjid, kan gitu kan? Kan gitu Bu. Kalau orang tanah itu tidak dibikin bukan masjid, berarti kan tidak wakafnya tidak sesuai kan? Batal kan? Bisa menjadikan batal. Ya gini, dalam aturan yang ada sekarang itu termasuk di HPT ini hanya prinsipnya saja, perhatikan. Jadi gini Bu, orang mewakafkan kepada nadir, nadir mengelola, mengembangkan, ya gitu kan? Mengembangkan. Nah, kalau dia sukses hasilnya kan gitu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu terhadap nazir, jadi manfaatnya untuk umum, bukan hanya si masyarakat saja yang ada di situ, termasuk orang yang mewakafkan pun boleh menikmati manfaatnya. Kan gitu Bu logikanya. Nah, boleh Bu. Contoh gini Ibu. Contoh Ibu gini. Ini maaf ya, ini saya gambarkan. Masjid kan? Masjid ini diwakafkan kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah mengelola. Ibu boleh ke masjid ini? Gitu kan Bu? Boleh Ibu mengatur kok. Kan untuk karena posisi Ibu bukan sebagai wakif Bu. Posisi Ibu adalah sebagai umum, orang umum. Kan gitu. Sama juga Ibu. Nih, ini semua ngambil APDM bukan Pak. Sama juga gini. Ibu memang ini coba bikin si A kan, maaf Bu ya. Bikinlah satu lembaga kesehatan kan gitu. Di situ dimanfaatkan oleh orang banyak. Posisi ibu bukan sebagai wakif di situ. Posisi ibu adalah sebagai orang Islam. Ibu boleh mengambil manfaatnya, boleh juga membantu. Kan gitu, Bu. Saya.
Iya. Jadi jawab. Jadi pahala ibu itu berlipat-lipat. Sudah mewakafkan, sudah membantu. Ah, gitu masalah. Itu season tuh. Ini aturannya seperti itu. Ini aturan itu. Seperti hati ibu kalau nggak percaya silahkan udah buka undang-undang wakaf bu. Ini aturan itu. Jadi orang yang mewakafkan itu, sewakif itu tidak boleh menjual, tidak boleh menghibahkan termasuk nadirnya, tapi dia boleh memanfaatkan. Posisinya dia memanfaatkan bukan seorang wakif, tapi seorang masyarakat umum kan gitu. Sama saja pengembangan wakaf pun itu sama. Ibu posisi di situ bukan seorang wakif, tapi dia posisinya sebagai umat muslim. Kalau emang ibu mau membantu, bantuan kan gitu. Jadi nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Kecuali kalau ibu mau mewakafkan uang, nah, silakan tambah double apa? double double wakaf ya silakan. Gitu bu maksudnya, double pahala. Jadi situ bu. Jadi gini, Islam itu ini termasuk dalam putusan tarjih itu menjelaskan ini. Saya ngambil intinya dari sini bu. Bahwa kita itu tidak terbelenggu dengan satu kebaikan. Kalau terbaikan itu jangan sampai di situ, jangan puas di situ. Kebaikan itu harus semuanya. Udah ngasih ini kan, ngasih itu harus gitu, itu Islam. Itu selama dia mampu. Ya jelas itu, selama kita mampu. Selama kita mampu. Silakan. Kita jangan puas dengan satu amal soleh. Kan orang banyak sekarang bisa gambarkan ke yang lain. Saya tuh tidak bisa kurban Pak, karena saya adalah kemarin sudah akekah kan gitu. Sama kan, saya tahun ini kurban, nggak mau saya kan kemarin kan sudah. Kenapa harus kurban lagi kan gitu. Jadi selama dia mampu untuk membuat kebaikan, silahkan seterusnya. Jangan sampai berhenti. Kan gitu. Duhur adalah 4 rakaat kan gitu ya. Terus sholat nawafilnya misalkan 4 rakaat 2 4 4 2 kan misalkan gitu. Nah ya bu, nanti teh saya mah udah sholat, sudah sholat wajib, sholat duhur, ngapain sholat asar? Tidak gitu. Tidak gitu logikanya bukan. Tidak gitu. Jadi dalam Islam orang pas tabiqul khairat itu harus berlomba-lomba seterusnya, bukan hanya sebatas itu. Kita jangan merasa puas dengan kebaikan yang telah dilakukan. Maaf ya, seperti itu. Jadi kebaikan itu harus dilakukan tanpa batas. Gitu kan, seperti itu bu. Ya. Ada yang pak barangkali tadi nanti. Silakan. Itu bu ya. Gitu. Kita berorientasi bahwa wakaf itu jangan berkebayangkan wakafkan tanah, wakafkan masjid kan gitu ya, jangan seperti itu. Nah, silahkan saja kita juga bisa mewakafkan yang kecil-kecil. Ya, saya nih maaf ya. Saya nih lihat nggak ada AC atau ada kipas angin, saya wakafkan nih di masjid kipas angin kan gitu. Kan kenal dia coba tidak ada KUA mungkin Pak ya. Tidak ikrar itu mah. Saya mewakafkan, silahkan. Selama ini muter, dapat pahala walaupun sudah meninggal. Makanya dipelihara Pak. Fungsinya nazir itu adalah memelihara wakaf dari wakif. Misalnya tidak diikrarkan gitu. Cuma kalau kita takut atau gini Bu, kita memberi satu kebaikan untuk di akhirat, tapi oleh ahli waris kita itu dipotong. Banyak kan bisa begitu. Kemarin saya ini ingatnya apa ya ini aja. Ada satu perkara, dia kepala sanawiyah, jadi dia swasta mau negeri, tapi persyaratannya harus ada tanah 9.000. Karena dia jadi kepala swasta, pengen jadi negeri, dibikin ikrar wakaf. Dibikin ikrar wakaf. Ternyata ini ikrar wakaf itu bukan karena Allah tadi itu, karena pingin jadi negeri. Sudah jadi negeri kan jadi masalah, digugat oleh keluarganya. Bolehkah kita wakaf kepada pemerintah?
Apakah pemerintah tetap masuk badan hukum? Bukan. Kan gitu. Nah, waktu panjang akhirnya wah kita harus nyari lagi Pak itu kemana itu referensinya. Nah, seperti gitulah. Jadi saya ingatkan, kalaulah kita pingin punya kebaikan nanti di akhirat, kita melakukan af'al khair gitu, shadaqatun jariyatun gitu, maka untuk sekarang dan dulu juga mungkin kita harus tercatat. Bisa saja dulunya tanah itu tidak fungsi apa-apa, sekarang bisa harganya melonjak, tergiur. Masyarakat keluarganya masih membutuhkan sangat, terus ternyata dia tidak ada celah lain kecuali menjual itu. Ini banyak sekian itu. Banyak. Ini kasus-kasus yang ada di pengadilan. Sangat sering itu gitu. Sampai segitunya. Artinya kita, maafun, kalau tanah itu sudah disertifikat wakafkan, itu membatalkan ikrar itu harus ke Menteri Pengadilan Tata Usaha Negara, suratnya itu. Tapi persyaratannya dengan pengadilan agama. Seperti itu. Ini akan membuat rumit, Pak. Makanya hati-hati. Akan rumit. Jadi tadinya pengen dapat pahala jadi dapat masalah, kan? Makanya diusahakan dicatat dan mewakafkan itu kepada kalau seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelolanya. Itu supaya tidak jadi masalah. Di Indonesia itu hampir 4.000 tanah wakaf belum disertifikatkan, Pak. Bahkan hampir 15% itu bermasalah dengan keluarganya. Itu tuh masalahnya. Makanya hal ini tadinya kita untuk kebaikan di akhirat supaya tidak meninggalkan jadi masalah setelah kita meninggal, berusaha untuk diikrarkan. Kemudian banyak Pak ya yang berapa ini lagi yang belum disertifikatkan. Sertifikatnya nanti kalau dibatalkan pengadilan, sertifikat tadi ikrar wakaf ini bukan dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sertifikat wakaf ini kami tidak bisa membatalkan, BPN yang membatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Makanya BPN itu, tanah itu tidak bisa langsung kembali lagi kepada yang punya. Harus kembali kepada hak, apa namanya? Hak adat Bu ya. Ya adat diurus lagi. Prosesnya lama juga itu. Itu gampang kan kita dibatalkan wakafnya, sertifikat kembali lagi kepada yang punya, nggak bisa gitu. Kembali lagi kepada hak adat diurus lagi. Itu ya. Cukup Bu, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ini dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, baik saya maupun Ibu Buku ya. Dan mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.